Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Nur Fadilah dengan nomor NPM 195060161. Saya di sini perwakilan dari kelompok 6 yang akan menjadi moderator untuk memandu jalannya presentasi dari kelompok 5 yang akan membawakan dengan judul Peran Guru dalam Standar Nasional Pendidikan atau NSP dan Persoalan di Lapangan. Sebelum ke acara presentasi, saya akan memperkenalkan para pemateri terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Atorik Nurdin dengan nomor NPM 195060131. Materi kedua ada Sudewa Rizky Darajat dengan nomor NPM 195060160. Materi ketiga ada Alia Ainun Bahtiar dengan nomor NPM 195060141. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilakan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Sebelumnya kepada Bu Moderator, terima kasih ya sudah mengizinkan saya untuk memaparkan materi. Ya, di sini saya akan memaparkan mengenai definisi standar nasional pendidikan. Untuk memperoleh gambaran secara jelas tentang istilah standar nasional pendidikan, maka terlebih dahulu dikemukakan pengertiannya secara bahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata standar diberi arti ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Untuk nasional adalah bersifat kebangsaan atau berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Ki Hajar Dewantara, sang tokoh pendidikan nasional, berpendapat bahwa pendidikan yaitu usaha yang dilakukan dengan penuh keinsafan yang ditunjukkan untuk keselamatan dan kebahagiaan manusia. Dan dalam hal ini, Al-Syaibani menjelaskan bahwa pendidikan adalah mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan pribadinya sebagai bagian dari kehidupan masyarakat dan kehidupan alam sekitarnya. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara menurut pasal 1 dan ayat 1. Dan pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman pasal 1 ayat 2. Jadi standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, berangkat dari definisi di atas dapat dipahami bahwa sistem pendidikan Indonesia diarahkan pada tercapainya cita-cita pendidikan yang ideal dalam rangka mewujudkan peradaban bangsa Indonesia yang bermartabat. Sebagaimana terungkap dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 4 ayat 1 yang menyebutkan pendidikan nasional bertujuan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak dan berbudi mulia, sehat, berilmu, cakap, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Next. Selanjutnya di sini ada tujuan standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Mutu menurut Jerome 2006 adalah sebuah proses
terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan. Dan menurut para ahli selanjutnya, menurut Nanang 2013, mutu adalah kemampuan yang dimiliki oleh suatu produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan serta pelanggan dalam pendidikan. Pelanggan terbagi dua, yaitu internal dan eksternal. Menurut beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan standar nasional pendidikan bertujuan menjamin bahkan menghasilkan mutu yang baik untuk memenuhi kepuasan pelanggan pendidikan baik internal maupun eksternal. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya kepada pemateri kedua, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan saya waktu. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikator standar nasional pendidikan, bisa disebut SNP. 8 indikator standar nasional pendidikan. Yang pertama standar isi. Standar yang pertama adalah standar isi yang diatur dalam standar isi mencakup komponen materi dan tingkat kompetensi minimal yang dimiliki oleh siswa pada suatu jenjang pendidikan. Standar isi memuat beberapa hal, yaitu kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, bisa contohnya seperti KTSP, dan kalender akademik. Dengan kata lain, standar isi merupakan standar yang mengatur materi dan kompetensi dari suatu jenjang pendidikan demi terwujudnya lulusan yang kompeten. Secara lebih jelas, segala hal yang berkaitan dengan standar isi dibahas dalam peraturan Menteri Permendikbud. Yang kedua, ada standar proses. Standar proses ini berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran di masing-masing jenjang pendidikan. Dalam menyelenggarakan proses pembelajaran, setiap instansi pendidikan harus melakukannya dengan interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan partisipatif, atau mengikut sertakan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, ada standar kompetensi lulusan. Yang ketiga ini dari 8 standar pendidikan nasional Indonesia adalah standar kompetensi lulusan. Standar ini berkaitan erat dengan kriteria kemampuan lulusan dari suatu instansi pendidikan. Setiap peserta didik yang lulus dari suatu jenjang pendidikan diharapkan memiliki kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai dan sesuai dengan standar yang berlaku. Yang keempat ada standar pendidik dan tenaga pendidikan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang bertugas untuk mendidik, membimbing, mengajar, menilai para peserta didik. Sedangkan tenaga kependidikan adalah semua orang yang terlibat dalam suatu instansi pendidikan, mulai dari kepala sekolah, tenaga laboratorium, tenaga administrasi, dan tata usaha, pustakawan, pengawas sekolah, dan sebagainya. Baik pendidik maupun tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah syarat minimal pendidikan yang harus dimiliki. Tidak hanya kualifikasi akademik, seorang pendidik juga harus menguasai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Yang kelima ada standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana demi berlangsungnya proses pendidikan, setiap instansi pendidikan perlu memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran yang berkelanjutan, teratur, dan nyaman. Dalam standar ini diatur mengenai sarana dan prasarana yang wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan. Sarana pendidikan yang wajib dimiliki meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan,
buku atau sumber belajar lainnya, perlengkapan habis pakai, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran. Prasarana pendidikan yang wajib dimiliki meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang TU, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, kantin, tempat olahraga, tempat ibadah, dan ruangan lain yang diperlukan untuk kelancaran proses pembelajaran. Yang keenam, ada standar pengelolaan. Standar pengelolaan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, dan standar pengelolaan oleh pemerintah. Hal-hal yang berkaitan dengan standar pengelolaan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah. Yang ketujuh, ada standar pembiayaan. Standar pendidikan yang ketujuh, ini proses pendidikan bisa diselenggarakan karena adanya pembiayaan yang berkelanjutan. Peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai standar pembiayaan adalah Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2009. Pembiayaan dalam dunia pendidikan terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama, biaya investasi, yang termasuk biaya investasi adalah penyediaan sarana dan prasarana, biaya untuk pengembangan sumber daya manusia, dan biaya untuk modal kerja tetap. Yang kedua ada biaya personal, yang dimaksud dengan biaya personal adalah biaya yang dibayarkan oleh peserta didik agar bisa mengakses pendidikan secara berkelanjutan. Yang ketiga ada biaya operasi, yang termasuk biaya operasi pendidikan adalah gaji serta tunjangan untuk pendidik dan tenaga kependidikan, perlengkapan habis pakai, termasuk juga biaya listrik, air, koneksi internet, dan sejenisnya. Yang terakhir, ada standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan prosedur penilaian pada peserta didik. Penilaian dilakukan untuk mengukur keberhasilan pemahaman peserta didik dan keberhasilan proses pembelajaran selama ini. Penilaian pendidikan terdiri dari 3 bagian, yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian oleh satuan pendidikan, yaitu sekolah, dan penilaian oleh pemerintah. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya kepada pemateri ketiga, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih pada Ibu Moderator atas kesempatannya. Selanjutnya untuk materi yang terakhir yaitu dalam persoalan lapangan. Terkait dengan Standar Nasional Pendidikan telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan direvisi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Seiring dengan perkembangan pendidikan, SNP sudah berjalan kurang lebih 13 tahun. Namun mutu pendidikan Indonesia posisinya masih di bawah dibandingkan dengan negara-negara serumpun. Hal ini diduga bukan karena standar nasional pendidikan yang kurang berkualitas didukung oleh standar isi, pendidikan dan tenaga kependidikan, pengelolaan, pembiayaan, penilaian, dan sarana prasarana yang memadai. Dari 8 SNP, rata-rata capaian yang paling rendah yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan dan standar sarana dan prasarana. Permasalahannya yaitu kemampuan dalam pemenuhan SNP yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan belum dapat meningkatkan mutu layanan pendidikan yang sesuai dengan SNP secara signifikan.
Hal ini akan berdampak pada mutu lulusan peserta didik. Program pemerintah pusat ini memerlukan dukungan dari pemerintah daerah dalam implementasinya. Dalam hal ini, tentu peran penting Dinas Pendidikan Provinsi, Balai Dikmen, pengawas sekolah, sampai satuan pendidikan perlu melakukan sinergitas sehingga SNP bisa tercapai dengan baik. Nah, lalu untuk peran guru sebagai pendidik agar tercapainya Standar Nasional Pendidikan atau SNP, yaitu amat dalam Undang-Undang Sisdiknas Bab 2 Pasal 3, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan membutuhkan sosok pendidik yang harus mewujudkan tujuan pendidikan tersebut. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pendidik didefinisikan dengan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, tutor, instruktor, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan khususnya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 39 Ayat 2 menyebutkan bahwa guru sebagai pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut Slameto pada tahun 2010 halaman 97 bahwa dalam proses belajar mengajar, guru mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberikan fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian Standar Nasional Pendidikan. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu yang pertama, yaitu substansi SNP belum sepenuhnya dipahami oleh kepala sekolah dan guru. Yang kedua, pemerintah pusat dan daerah masih belum dapat memenuhi ketercapaian 8 SNP tersebut. Yang ketiga, banyaknya peraturan yang terkait dengan pengaturan 8 SNP. Lalu yang terakhir, perubahan dan perkembangan pengetahuan dan teknologi yang cepat sehingga SNP harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Permasalahan tersebut menjadi dasar dalam kajian ini karena layanan pendidikan yang bermutu harus memiliki acuan standar. Dengan ketercapaian SNP akan memberikan kontribusi yang besar bagi pemerintah dalam menciptakan kualitas sumber daya manusia yang berdaya asing dengan negara lain. Cukup sekian, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Dan terima kasih juga kepada pemateri-pemateri yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, kita harus menetapkan standar pendidikan, mengingat bahwa pendidikan merupakan suatu yang penting dalam kehidupan bangsa. Membuat segala pihak berasumsi dengan arti serta pendefinisian yang berbeda-beda. Hal tersebut bisa saja berdampak buruk bagi pemikiran orang awam. Dikarenakan orang awam belum mengerti atau paham mengenai dunia pendidikan. Standar pendidikan sangat berperan penting agar para siswa dan pengajar dapat memahami dan tanggap mata pelajaran yang diajarkan. Dengan demikian, pendidikan bertujuan untuk yang pertama, Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Yang kedua, Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Yang ketiga, Standar Nasional Pendidikan
disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntunan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Jadi dengan adanya standar-standar pendidikan, para siswa akan mendapatkan fasilitas-fasilitas pendidikan untuk menambah pengetahuan para siswa dan dapat bersaing dengan siswa lain untuk meraih prestasi tingkat provinsi, nasional, maupun internasional. Sekian kesimpulannya. Terima kasih kepada kelompok 5 yang sudah mempresentasikan materinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.